Salam bahagia. Perkenalkan nama saya Asih Wasih Wulandari, guru SMP Negeri 2 Kalibagor, CGP Angkatan 9, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran, CGP mampu menghubungkan materi modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Yang selanjutnya, panduan pertanyaan. Yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran sebagai pengelolaan sumber daya adalah seseorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang dapat memanfaatkan sumber daya sehingga sekitarnya yang dapat menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan di lingkungan kelas. Yang pertama, memanfaatkan ruang yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, lakukan kolaborasi dengan guru dan untuk membantu mengembangkan sumber daya di kelas. Yang keempat, memanfaatkan sumber finansial untuk keperluan kebutuhan kelas. Implementasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, lakukan kolaborasi dengan warga sekolah. Yang kedua, bentuk komunitas sekolah dengan tujuan sama untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, memanfaatkan sarana-prasarana yang ada. Empat, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Yang kelima, gunakan sumber finansial untuk keperluan sekolah. Implementasi lingkungan sekitar sekolah yang pertama, bangun relasi dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak luar, misalkan lembaga kesehatan, kepolisian, dan lingkungan. Yang keempat, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah masyarakat sekitar. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid agar lebih berkualitas. Yang pertama, terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, finansial, sosial, politik, lingkungan alam, politik, fisik, agama, dan budaya. Yang kedua, jika ketujuh aset dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh, modal manusia, kepala sekolah, dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin, memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengejar dan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas dan meningkatkan prestasi siswa. Yang selanjutnya adalah model fisik, sarana dan prasarana seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kegiatan pembelajaran semakin berkualitas. Yang selanjutnya adalah modal sosial. Norma atau aturan yang jelas seperti tata tertib, keyakinan kelas dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercapai suasana yang kondusif. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat menunjang pembelajaran yang kreatif.
Yang selanjutnya adalah modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan, workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Yang selanjutnya adalah modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah untuk kepentingan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah modal agama atau budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan dengan modul lain. Modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan pengembangan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Modul 1.4, budaya positif sangat diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dan modal budaya agar tercipta pembelajaran yang aman. Yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan modul lain, yaitu modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2, dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3, pemimpin harus dapat menerapkan coaching dalam melakukan segala tindakan pengelolaan sumber daya di sekolahnya. Yang selanjutnya adalah keterkaitan modul lain. Modul 3.1 dan modul 3.2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelumnya, mempelajari modul 3.2, saya berpikir aset adalah segala sesuatu berupa benda atau fisik yang ada di lingkungan sekolah, serta banyak berpikir kekurangannya tanpa mencari solusinya. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal aset manusia, fisik, politik, sosial, budaya, sosial, lingkungan alam, finansial, agama, dan budaya. Yang selanjutnya, pemikiran yang sudah berubah pada diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain. Yang pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 3. Murid yang heterogen merupakan aset apabila diberikan pembinaan yang tepat. Yang keempat, gunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, bukan pendekatan berbasis kekurangan. Terima kasih, mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan pendidikan Indonesia. Salam bahagia.